Baik, kita sambung ke kajian tasawuf kita Minhajul Abidin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain. Amin. Yang lalu telah disampaikan bagaimana proses munculnya aqabah yang pertama, yakni ketika seseorang terlintas khatir di hatinya, aku dikasih nikmat dan aku dijaga dari segala bala dan musibah. Tangan ada, mata ada, mulut ada, kesehatan ada, harta juga ada, penyakit dihilangkan, musibah disingkirkan. Ini kan berarti ada zat. Nah, berarti ini kan ada zat yang memang memberikan itu semua kepadaku. Dan itu lintasan hati. Dan yang memberikan ini pasti menuntut sesuatu dariku. Nah, kalau enggak aku lakukan tuntutannya, bukan enggak mungkin dia bakalan membalik semua nih. Nikmat diambil, azab yang diberikan. Nah, ditambah lagi Rasulullah. Nah, ada Rasul, ada seseorang yang diutus nyampaikan juga begitu. Ternyata ada Tuhan yang harus disembah. Berarti betul nih. Adalah Tuhan yang harus disembah. Ini kalau aku macam-macam bisa dikasih adab aku. Makanya akhirnya dia cari tahu siapa Tuhannya. Nah, itulah proses mencari tahu itu aqabah yang pertama, mengenal Allah supaya tidak tersalah. Nah, mencari dalil-dalil adanya Tuhan. Mencari dalil-dalil Tuhannya itu memang sifatnya memiliki sifat kesempurnaan. Ini aqabah yang pertama yang lalu munculnya dari situ. Nah, karena nggak mungkin bahasanya semua ini ada tanpa ada yang memberi. Nah, kita bukan orang ateis. Kalau orang itu pakai akal saja, insya Allah sudah jelas bahwasannya semua ini pasti ada yang kasih. Semua ini pasti ada yang ciptakan. Nah, jadi kalau orang berakal, pasti akan muncul seperti itu. Masa iya aku begini ini nggak ada yang ngatur? Masa tubuhku seperti ini nggak ada yang ciptakan? Jadi orang ateis ataupun kalau sekarang komunis lah juga termasuk, itu adalah orang yang tidak percaya akan adanya Tuhan. Semuanya nih ya proses dari ya begitu sajalah. Nah, alam nih ya sudah proses tahu-tahu ada begitu saja. Nah, itu kalau jumpa orang begitu, nah maka katakan kepada dia misal dia bawa mobil atau bawa kereta, ini kereta nih ada sendiri nih. Nah, nggak ada yang buat nih. Kereta nih tiba-tiba plek muncul begini. Oh, mana mungkin? Nanti pasti semua bilang begitu. Nggak mungkin tiba-tiba kereta nih ada sendiri begini. Mana mungkin? Kira-kira kereta sama alam nih mana payahan? Masa yang lebih mudah saja kau nggak terima, yang lebih payah kau terima ada sendiri. Tubuh manusia sama kereta tuh mana lebih payah merangkainya? Kalau kereta saja kita nggak bisa terima, itu muncul ada sendiri, masa manusia? Nah, jadi setelah muncul begitu semua, ini punya nikmat begini, akhirnya dia punya, ini ada Tuhan ini bro. Nah, akhirnya dia cari ma'rifah tadi. Dia cari dalil adanya Tuhan. Walaupun dalil adanya Tuhan ini ya bagi orang awam ini dituntut secara ijmali saja. Apa bukti adanya Allah? Apa bukti adanya Tuhan? Adanya alam ini. Yaitu secara ijmali. Kalau dilanjutkan, kenapa adanya alam ini jadi bukti adanya Tuhan? Wah, mulai gampang. Kenapa ya? Ya pokoknya guru kami bilang begitu. Ini masih taklid juga sebenarnya. Nah, tapi yang seperti ini agak-agak ya di sinilah ulama mengatakan kalau untuk orang awam yang begini tak masalah lah. Jangan dikafirkan juga orang begini. Kenapa adanya alam ini menunjukkan adanya Tuhan? Wah, guru kami bilang gitu. Kan gitu kan. Nah, jadi kalau di kitab dibahas nanti dari segi hudusnya, dari segi imkannya. Hudus artinya alam ini kan muncul dari awalnya tidak ada, kemudian ada. Berarti hudus. Segala yang baharu pasti butuh pencipta, gitu tadi. Maka dari segi hudusnya sesuatu yang tak ada kemudian ada, berarti ada yang mengadakan. Yang mengadakan itulah Tuhan. Atau dari segi imkannya, imkan itu apa maksudnya? Adanya alam ini ada atau tidaknya, yaitu sesuatu yang mungkin saja. Ada nggak masalah, nggak ada juga nggak masalah, bisa diterima akal. Nah, lalu tiba-tiba ternyata ada. Berarti kan tidak mungkin dipilih sesuatu tanpa ada yang memilih. Gitu. Misal lah, handphone nih, ada atau tidak adanya handphone nih, sama saja. Nggak ada masalah. Nggak akan lebih berat timbangan kalau bahasa gitu.
Timbangan tuh nggak akan ada lebih antara timbangan ada sama tak ada. Tiba-tiba berat satu timbangan, dipilih yang satu apa? Ada. Berarti ada yang memberatkan. Nah, disitulah letak Tuhan yang pilih alam ini jadi ada. Itu dari segi imkannya. Ada yang dari segi dua-duanya. Nah, itu yang begitu kan orang awam tuh agak berat bahasanya untuk memahaminya sampai setingkat itu. Nah, jadi di sini nanti yang dituntut itu dalil buktinya ada Tuhan, ya sudah begitu sajalah. Ya nggak mungkin lah alam yang begitu luar biasa ini, ada gunungnya, ada lautnya, ada sungainya, semuanya teratur. Nggak mungkin kalau nggak ada yang ciptakan. Nah, ciptakan itulah Tuhan. Ah, tadi itu sajalah. Sekecil kereta saja orang nggak akan bisa terima kalau dibilang ini tiba-tiba muncul saja kereta ini. Wah, nggak mungkin, pasti ada yang buat. Gitu. Kalau sekecil itu saja harus ada yang buat, apalagi sebesar alam ini. Nah, dari situlah aqabah yang pertama, yakni aqabah ma'rifah. Nah, maka di sini kita lanjut. Nah, maka inilah awal aqabah. Nah, setelah muncul ketakutan dia untuk mendapatkan azab dari Allah tadi, dia harus kenal sama Allah. Dia harus kenal kepada siapa yang memberikan dia nikmat dan menolakkan dari dia bala. Nah, akhirnya dia jumpai aqabah yang pertama, yakni pertama-tama bukit. Aqabah itu diartikan bukit atau tanjakan. Nah, di sebagian kitab terjemahan tahapan kesulitan. Tahapan kesulitan yang pertama, inilah dia. Nah, yang berhadap akan dia di dalam jalan ibadah, dan yaitu dinamakan dia aqabah ilmu dan ma'rifah. Aqabah ilmu dan ma'rifah. Nah, supaya adalah pertama pekerjaannya itu di atas penglihatan, maka mengambil ia di dalam memutuskan dia tak dapat tiada dengan baik tilik di dalam dalail dan sempurna bicarakan. Nah, jadi setelah dia tahu dia butuh kenal kepada Allah, setelah dia tahu dia butuh ilmu untuk mengenal Allah, maka agar perkara ini menjadi hal yang utama, biasanya dalam basirahnya, dalam pandangannya ini menjadi hal yang utama, maka tak dapat tiada, dia harus memutuskan atau dia harus membaguskan tilik, pikirannya harus bagus. Nah, di dalam dalail, dalam mencari dalil. Dalil ini petunjuk nih. Dalil ini artinya petunjuk akan adanya sesuatu. Bahasa mudahnya dalil ini juga banyak tingkatan-tingkatannya. Nah, dalil ini petunjuk, ada yang kuat, ada yang lemah. Nah, dalil. Jadi ketika dia mau kenal Tuhan, dia butuh dalil. Oh, berarti ini Allah tuh ada. Udah dapat dalilnya. Allah tuh esa, harus punya dalilnya. Nah, jadi dalail dan sempurna bicarakan, di sini maksudnya sempurna pemikiran. Nah, ta'ammul itu berpikir, harus sempurna penelitiannya dalam mencari dalil dan harus sempurna pemikirannya. Dan belajar, dan harus belajarlah dia. Dan bertanya-tanya daripada ulama, dan harus juga bertanya kepada ulama tentang Tuhan, tentang Allah tadi ini. Nah, sebagian ulama mengatakan, belajar dari ulama itu lebih baik daripada belajar dari kitab. Jadi begini, mending nggak punya kitab tapi punya guru, daripada punya kitab tapi nggak punya guru. Nah, gitulah kata ulama. Mendingan kita punya guru, walaupun kita nggak punya kitab. Misal nih, yang duduk di sini ada yang nggak pakai kitab, masih mendingan begitu. Nah, daripada punya kitab tapi nggak punya guru. Banyak dijelaskan ulama kenapa mending dengarkan ucapan guru daripada baca kitab. Nah, pertama dikatakan bahwasannya orang yang atau makhluk yang hidup itu lebih layak didengar daripada makhluk yang mati. Nah, gitu pertama. Buku ini kitab mati, jamat bahasanya. Yang kedua, ketika kita belajar dari orang, kalau ada bahasa yang sulit, maka orang tersebut akan mengalihkan bahasanya kepada yang lebih mudah. Nah, tapi kalau kitab dapat bahasa yang sulit, nggak ada pilihan yang lebih mudah, ya udah begitu saja deh. Nah, kemudian yang kedua, orang kalau tersalah bisa bahasanya mengoreksi, tapi kalau kitab atau begini. Yang kedua, orang itu agak sunyi, lebih sedikit kesalahannya,
daripada kitab. Kenapa? Karena kadang kitab bisa hilang titik, berubah makna, bisa tersalah tulis, jadi berubah hukum. Nah, jadi makanya dikatakan di sini bertanya kepada ulama. Nggak ada di sini bahasanya dibaca kitab gitu, nggak ada nanti. Jadi lebih diutamakan itu. Nah, jadi bertanya-tanya Pak daripada ulama akhirat, yang adalah mereka itu yang membawa jalan di dalam jalan ini. Jadi yang ditanya juga ulama akhirat. Nah, minimal lah. Tanda paling nyata ulama akhirat itu apa? Dia tidak cari makan dengan agamanya. Nah, artinya dia tetap mau ngajar walaupun nggak dibayar. Dia tidak cari dunia dengan ngajarnya tadi itu. Nah, jadi kalau ada ulama yang bahasanya tak mau ngajar kalau tak dibayar, nah ini agak keterlaluan lah. Tapi begini, mohon maaf, kita tahu di daerah kita mungkin banyak guru-guru ngaji Iqra, guru-guru ngaji Quran. Jangan muridnya berpegang kepada ini. Nah, jadi ada masing-masing pegangan. Lihat, seorang guru pegangan hadisnya begini. Man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yaumal qiyamati bilijamim minan nar. Barang siapa yang ditanya tentang satu ilmu tapi dia nggak mau ngasih tahu, maka dia dikekang dengan kekangan api neraka. Itu hadis pegangan guru, bukan pegangan murid. Nah, sementara pegangan murid apa? Nah, ahaqqun nas bi ujrotihi. Nah, orang yang paling berhak untuk mengambil upahnya adalah orang yang mengajarkan Al-Quran. Itu ada di dalam hadis yang juga dicantumkan oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitab Al-Itqan. Jadi Rasulullah bilang orang yang paling berhak untuk mendapatkan upahnya adalah orang yang mengajarkan Al-Quran. Maksudnya juga hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Ini pegangan murid, bukan pegangan guru. Nah, jadi jangan salah pegang. Murid pegangnya gini, Ustaz, saya mau ngaji. Nah, ngaji udah sebulan segala macam. Akhirnya mulai agak disindir-sindir. Kok nggak bayar? Oh, ngapain bayar? Karena kalau dia ditanya dia nggak ngasih tahu, masuk neraka dia tuh. Muridnya pula bilang begitu. Sementara si guru ada yang ngasih bolak-balik pasang tarif saja. Nah, pokoknya sama aku satu surah 100.000. Selesai satu surah 100.000. Ustaz kok begitu? Yang paling berhak ngambil upah itu guru Al-Quran. Masya Allah. Ini salah pegang nih begini. Jadi guru pegangnya yang mansu'ila an ilmin. Nah, aku udahlah. Kalau ada orang mengaji ya harus kuajari. Kalau nggak kuajari berdosa, aku masuk neraka. Nah, dan si murid juga hargai. Ya, guruku habis waktunya sudah ngajari aku. Kalau dia kerja dia bisa dapat duit nih. Nah, kasih. Gitu. Jadi ada sebuah kisah yang mungkin bisa jadi pelajaran bagi kita bersama. Yang menyekolahkan anak, mengajikan anak. Jadi ada seorang ulama. Cuma begitulah, yang namanya ulama tetap kadang nggak bisa ngajari anak sendiri. Nah, banyak orang tua yang alim, banyak orang tua yang salih, tapi nggak bisa ngajari anaknya sendiri. Bahkan itu jadi pembahasan khusus dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah. Kabar baik dan kabar paling membahagiakan ketika anakmu berkata kepadamu, alimuni, alimuni, ayah ajari aku. Wah, itu udah luar biasa. Itu kabar yang paling membahagiakan ketika ada seorang anak bilang sama ayahnya, yah ajari aku. Kenapa? Karena kebanyakannya azhadun nas. Nah, bil alimi lil alimi bi ilmihi ahluhu. Orang yang paling merasa tidak perlu kepada ilmu orang alim adalah keluarganya, itu kan. Orang yang paling merasa tidak butuh terhadap ilmunya orang alim adalah keluarganya. Justru yang banyak itu seperti itu. Nah, jadi orang alim ini akhirnya dia titipkan anaknya kepada seorang guru ngaji. Ulama nih, kirimkan anaknya untuk ngaji. Mondok lah di beberapa hari di situ. Setelah mungkin beberapa minggu atau beberapa bulan datanglah ulama. Begitu datang dites bacaannya sama ayahnya, Masya Allah bagus sudah bacaannya. Tapi baru beberapa surah lah, mungkin 2 atau 4 surah. Tapi bagus sudah bacaannya. Senang ayahnya. Akhirnya gurunya dikasih uang 200 dinar, Masya Allah. Banyak tuh, 200 dinar. 1 dinar tuh sekitar 2 juta. 1 dinar tuh harga seekor kambing. Kita bilanglah 1 juta kambing. Berarti kan dikasih 200 juta tuh. Begitu dikasih, kata gurunya, ya Allah Pak, banyak kali ini. Nggak sebanding sama yang kuajari, aku ngajari masih sedikit.
Mendengar itu berubah wajah ayahnya. Habis itu dia bilang sama anaknya, "Nak, ayo kita pergi cari guru lain." Bingung gurunya. Iya, apa pula salahku? Kenapa jadi cari guru lain, kata guru ngaji nih? Karena kau telah menyepelekan Al-Quran. Kau bilang itu nggak sebanding dengan yang kau ajarkan. Berarti menurutmu yang kau ajarkan lebih murah daripada itu. Nah, kita cari guru ini, gurumu ini nggak ngargai Al-Quran ini. Bahkan kalau aku bisa kasih lebih, aku kasih lebih lagi. Nah, karena Al-Quran itu lebih mahal daripada itu. Nah, ini maunya orang tua yang anaknya belajar begini prinsipnya. Itu tadi. Nah, bukan gurunya yang begini. Jadi kalau seandainya gurunya begitu, Bu, Al-Fatihah, anak ibu bisa 50.000, Masya Allah. Ibu tahu ini Al-Fatihah ini harganya cuma ibu hargai. Itu yang bilang begitu jangan dia gitu. Itu prinsip orang tuanya itu tadi. Nah, jadi ini bagi kita guru-guru ngaji lah, ataupun yang mungkin ngajar Iqra sebagaimana yang banyak kita jumpai di kampung ini, tetap ikhlaskan niat, luruskan niat, ingin menghidupkan agama, ingin menyiarkan agama. Tapi bagi kita yang belajar, bagi kita yang anak kita titipkan kepada guru-guru ngaji tadi, hargai. Karena tanpa mereka kita nggak tahu bakalan seperti apa anak kita nanti. Dan itu nggak sebanding dengan uang yang kita kasih. Maka jangan pernah katakan itu upah lah, hadiah, ucapan terima kasih. Karena kalau membayar, mengupah nggak sanggup kita. Mengupah itu tadi, itu nilainya luar biasa itu. Nah, tadi luar biasa mahal bisa baca Al-Quran itu. Nah, jadi ini. Jadi bertanya kepada ulama akhirat yang adalah mereka itu membawa jalan. Jadi ulama akhirat itu yang nggak cari dunia dengan agamanya, membawa jalan ini. Dan pelita bagi umat. Dan dia itu pelita bagi umat. Dan ikutan a'immah. Dan juga menjadi ikutan orang-orang. Dan tempat mengambil faidah, juga tempat mengambil faidah. Ini yang ditanya nih yang seperti ini. Nah, yang memang ilmunya sudah diakui, diikuti orang. Nah, jangan salah pilih guru. Nah, jadi di dalam kitab Ta'limul Muta'alim itu betul-betul pilih guru. Jangan sampai sudah berguru kemudian ditinggalkan. Itu lebih parah tuh. Nah, jadi nggak apa-apa, bertanya saja sama guru itu. Misal nih kita lagi mau ngaji atau memasukkan anak kita ke satu pengajian. Itu jangan sampai sudah mulai kemudian udahlah tinggalkan. Tegores hati guru tadi, dampak buruknya lebih besar. Jadi sebelum mulai masuk pilih dulu guru yang benar. Nah, pilih dulu guru yang benar. Tanya. Nah, nggak masalah ditanya. Tuan dulu ngaji di mana? Guru tuan siapa? Pingin tahu sanatnya. Nah, kalau tuan ngajar tuh kitabnya apa? Nah, jadi yang seperti itu untuk apa? Untuk mengetahui, oh berarti sudahlah ini cocok, baru lagi. Atau kita tanya guru-guru yang lain yang memang merekomendasikan, menganjurkan, Tuan di sana tuh ada guru fulan, Tuan kenal, itu kira-kira orangnya bagaimana begini. Kalau seandainya kita percaya sama orang ini, dia katakan bagus begini, maka situlah. Jangan sampai sudah berguru, kemudian akhirnya nggak cocok, ditinggalkan begitu. Akhirnya tergores hati guru tadi, itu agak bahaya. Tapi ini juga adalah dari sisi murid, dari sisi guru jangan pernah merasa tersinggung ketika muridnya belajar ke tempat lain. Nah itu juga. Itu pesan dulu dari almarhum tuan guru kami, tuan guru kita bersama Ustadz Hafiz Yazid. Beliau katakan, kalian yang ngaji-ngaji ini kalau udah punya jamaah, jangan berat lidah berkata belajar sama kawan kufulan. Jangan pernah berat lidah berkata begitu. Nah, jadi misal ada kawan kita yang kita tahu ilmunya juga bagus, orangnya juga bisa mengajar dengan baik, maka arahkan orang ke sana. Jangan justru rebutan jamaah. Nah, astagfirullah. Jadi orang alim itu dikatakan di dalam kalau tak salah kitab Minhajul Abidin nanti, orang yang paling besar dengkinya itu siapa? Qari dan ulama. Di antara yang paling besar dengkinya adalah qari dan ulama. Qari itu orang yang bagus bacaan Al-Quran. Dengar ada orang bacaan Al-Qurannya lebih bagus, bukan suka dia, sakit hati dia. Saingan ini. Nah, jadi itu tadi saingan. Ini maulid Isra Mi'raj bisa tergeser nih gitu. Makanya kadang dengar yang seperti itu bisa seperti itu kalau seandainya itu nggak diobati dulu hatinya. Nah,
Begitu juga ulama, wah datang. Kalau di pondok cuma 3 tahun. Ini yang datang di pondok 12 tahun. Bergeserlah majelisku bakalan direbut. Podium bakalan diambil. Ini orang-orang yang punya sakit hati itu begitu. Justru kata guru kami tadi itu, arahkan justru orang ke dia. Sama si fulan aja lah belajar. Kitabnya lebih bagus, penyampaiannya lebih bagus. Nah, tapi kalau mau dasar-dasar kalian ke sini lah. Kalau mau yang udah lebih lanjut ke sana. Nanti di sini nggak dapat yang bagus. Itu justru yang seperti itu dianjurkan. Nah, begitu juga qori-qori, udah pakai saja dia biar lebih mantap. Kalau aku ini udah bosan ya kalian dengar suaraku. Kalau aku dengar itu suaranya lebih bagus. Nah, kalau bisa begitu. Tapi sekarang kalau bisa maunya jangan tinggal di sini lah, dia gawat nih kalau. Atau aku aja yang pindah kalau di sini, nggak ada lagi can kerja di sini, masya Allah. Nah, ini yang begini bahaya. Nah, jadi itu cara untuk pilih guru. Nah, dilihat. Nah, kemudian barulah bertanya tentang tadi ilmu tadi. Nah, dan minta doa, dan bukan hanya dengan usaha belajar dan bertanya, tapi juga minta doa. Nah, minta doa yang solih daripada mereka itu, minta doa kepada orang-orang solih akan taufik supaya dapat taufik, al-quwah lil ibadah, kemampuan untuk ibadah, menjalankan yang benar itu taufik, dan minta tolong, dan juga minta tolong hingga bahwa diputuskan dia dengan taufik Allah supaya dapat taufik Allah Ta'ala. Nah, maka hasillah baginya ilmu dan yakin, maka dengan itu nanti akan terhasil ilmul yakin. Jadi tingkatan yakin ini kan ada 3. Nah, 2 ada di surah Al-Waqi'ah di Al-Quran, 1 ada di surah At-Takasur. Nah, oh bukan, di surah At-Takasur itu ada 2 ya, ilmul yakin sama ainul yakin ya. Nah, di surah Al-Waqi'ah itu nanti hakul yakin. Jadi tingkatannya yang paling rendah tuh ilmul yakin. Yang kedua itu ainul yakin. Yang paling bagus tuh hakul yakin. Nah, kalau dulu sebagian guru kami ada nyontohkan begini. Ilmu yakin itu nggak dilihat, tapi yakin. Contoh, nampak asap. Oh, berarti sana ada api. Nampak asap berarti di sana ada api. Nampak apinya? Enggak. Tapi kok bisa yakin di sana ada api? Karena ilmunya asap itu dari api. Kurang yakin tapi itu masih agak lemah, tapi itu sudah nunjukkan gitu. Dia lihat sendiri. Dia cari ternyata nampak kobarannya tadi itu. Nah, wah itu baru namanya ainul yakin. Nah, ini jelas nih api. Tapi itu juga belum pasti. Diletak tangannya, panas. Nah, betul tuh. Itu baru hakul yakin, seyakin-yakinnya bahwasannya itu adalah api. Karena bisa saja mungkin buatan. Kan banyak di panggung-panggung tuh. Nah, itu tadi. Jadi begitu dia pegang ternyata oh betul ternyata. Jadi kalau di dalam kitab Hasyiah As-Sawi itu hakul yakin itu sudah ada keterlibatan langsung, sudah langsung bersentuhan dengan yang ada di situ. Nah, tapi kalau untuk tingkat mengenal Allah ini, kalau masih ilmu yakin, kadang kita ilmu yakin pun belum. Ilmu yakin itu dengan ilmu yakin kita akan merasakan dekatnya Allah. Kita akan merasakan Allah itu selalu lihat kita, muraqabah. Kita akan selalu merasa dapat pengawasan dari Allah, itu ilmu yakin. Oh, ada Allah nih, nggak boleh begini. Oh, ada Allah, malu kalau begini. Oh, ada Allah, jangan sampai dilihat Allah aku lagi begini. Nah, itu ilmu yakin tuh. Tapi orang yang sudah sampai ainul yakin, yang dia rasa itu yang lainnya tidak ada. Dirinya dia rasa tidak ada, yang lain tidak ada, yang dia lihat ada itu hanya Allah. Nengok masjid, ya masjid itu ciptaan Allah, udah langsung gitu. Nggak ada masjidnya. Ini ada, ini bukan ada, ini diadakan. Yang ada itu cuma Allah. Yang lainnya itu sebagai bentuk, sebagai bukti adanya Allah. Itu tadi. Nah, jadi yang dia rasakan semuanya nggak ada, yang ada hanya Allah. Tapi kalau sudah hakul yakin, yang dia rasakan ketiadaan dirinya pun dia nggak rasa. Nah, ini tingkat agak payah jelasinnya. Kalau ilmu yakin sekedar merasa Allah itu lihat, Allah itu dekat. Ilmunya maksudnya. Kalau sudah ainul yakin, dia merasa dirinya tak ada. Dia merasa dirinya tak ada, yang ada hanya Allah. Kalau sudah hakul yakin, ketiadaan dirinya pun gak dia rasakan. Jadi fana total.
yang dia rasakan hanya Allah saja. Kalau di ainul yakin tadi, dia merasa dirinya tidak ada. Tapi kalau sudah hakul yakin, ketidakadaan dirinya pun sudah nggak dia rasakan lagi. Cemana itu? Nggak bisa dibilang. Karena itu tadi ilmu tasawuf ini ilmu rasa, bukan hanya ilmu kata-kata. Kalau belum ada di situ nggak akan bisa paham. Nah, ingat, ilmu tasawuf ini kalau mau dibayangkan itu sulit. Khusyuk itu mau diucapkan berapa definisi, mau diucapkan berapa teori pun nggak akan bisa memberikan hakikat tentang khusyuk. Karena khusyuk itu rasa. Nah, fana, bako itu semuanya rasa. Fana itu bagaimana sih? Bako ilallah, bako ma'allah itu bagaimana? Itu rasa. Nah, jadi selalu kita katakan begini, kalau ada dengar khusyuk, kemudian sholat yang khusyuk itu bagaimana? Itu mau 1000 teori disampaikan pun nggak akan puas orang itu. Kenapa? Karena itu rasa. Seperti orang yang nggak ngerti rasa duren. Ada orang belum pernah makan duren, kemudian dia tanya, duren itu rasanya kayak mana? Kira-kira kalimat mana yang membuat dia puas dengan rasa duren tadi? Duren itu manis, kayak gula. Enggak, manisnya nggak kayak gula. Jadi kayak apa? Kayak wah, payah jelasinnya tadi. Jadi bagaimana cara yang paling benar untuk orang ini supaya merasakan duren? Ambil kulit duren, mangap, masukkan ke mulutnya. Itu dia. Maka itulah yang dilakukan oleh ahlu thariqah. Khusyuk itu bagaimana? Sini. Duduk, masuk kelambu, zikir. Supaya apa? Supaya langsung merasakan. Karena kalau diucapkan berkali-kali pun nggak akan ngerti. Itulah namanya thariqah tadi itu. Supaya langsung ngerasain. Fana itu bagaimana sini? Tiap hari zikir 300 kali la ilaha illallah. Caranya goyang kanan, habis itu hujamkan ke hati. Goyang kanan, hujamkan ke hati. Itu cara supaya dia merasakan tadi itu. Karena kalau dibilang, oh fana itu begini. Ya kayak kita jelasin rasa duren tadi sama orang. Dia nggak akan puas sebelum dia ngerasain. Makanya thariqah tuh nggak banyak teori tapi banyak praktek. Nah, kita yang kadang banyak kali teorinya, prakteknya nggak ada. Bahas begini segala macam tentang tasawuf tapi praktek. Tapi gitu pun jadilah. Nah, supaya terpancing untuk berpraktek nanti. Jadi ilmu yakin itu kita bahkan di ilmu yakin pun belum. Allah cukup. Wah, cukup lah. Belum lagi sampai ke aqabah yang kedua. Dan yang saling mereka pada minta tolong tadi hingga terhasil ilmu yakin dengan yang gaib. Dah sampai situ.